Oke, baik. Mari kita mulai. Selamat siang teman-teman. Perkenalkan nama saya Renata Chairili Karina, mahasiswi aktif Universitas Bunda Mulia, Fakultas Ilmu Komunikasi. Nah, dengan adanya live IG kali ini, saya ingin memenuhi tugas ujian akhir mata kuliah Etiquette Communication Skill. Nah, sebelumnya saya akan memberitahu apa tema kali ini. Tema kali ini adalah bagaimana pentingnya stay at home dan beribadah di rumah serta untuk tidak pulang kampung selama pandemik COVID-19 ini. Nah, aku mau undang narasumber sebentar ya. Halo Pastor. Hai Rere, apa kabar? Baik Pastor. Nah, Pastor sebelumnya boleh perkenalkan diri dulu. Oke, saya Riza Kasidi, Gembala di Christ Cathedral, GBI Basilica Christ Cathedral Indonesia. Nice meeting you all. Thank you so much. Oke, thank you Pastor. Nah, Pastor, seperti kita ketahui nih, Presiden Jokowi mengumumkan bahwa sudah ada yang terkena COVID-19. Pihak PGI pasti memberitahukan atau memberikan surat himbauan bagi gereja-gereja untuk beribadah di rumah. Lantas, apa reaksi pastor setelah menerima surat tersebut? Iya, itu cepat sekali ya waktu itu. Jadi saya masih ingat seminggu sebelumnya kita tetap ibadah dan attendance kita sangat affected. Mega church lain, gereja dengan di atas kapasitas 1.000 orang sudah menghentikan, ada 2-3 gereja yang sudah menghentikan ibadahnya minggu itu, dan itu cepat sekali. Actually kita udah memutuskan untuk ibadah dihentikan, ibadah ketemu dihentikan sejak hari Selasa. Kita udah putuskan. Surat GBI kalau nggak salah keluar hari Rabu atau hari Kamis. Jadi begitu kami terima suratnya udah nggak surprise dengan hal itu. Jadi kami dengan senang hati memenuhi karena kami secara internal sudah memutuskan juga sih. Waktunya itu pas banget, pas terima surat, minggu itunya kita menghentikan ibadah di gereja ya, Pastor ya? Iya, karena waktu Presiden Jokowi sempat keluarkan statement ibadah di rumah itu cukup masih kurang jelas waktu itu, maksudnya ibadah di rumah, berdoa di rumah atau dia meminta ibadah di gedung dihentikan. Jadi kita masih kurang jelas, tapi akhirnya internal memutuskan, plus waktu GBI mengeluarkan surat, ya udah itu udah pasti sih, kan kita mematuhi juga ya. Jadi kita udah putuskan secara official begitu surat GBI keluar, kayaknya kita langsung putuskan secara official ke jemaat bahwa ibadah di gedung dihentikan. Oke. Lantas bagaimana upaya gereja atau bagaimana upaya pastor sendiri untuk mengatur, menghimbau ke masyarakat atau jemaat tentang ibadah di rumah ini? Sebetulnya secara resistensi cukup rendah, karena seminggu sebelumnya juga attendance sudah mulai berkurang karena orang udah mulai ketakutan juga. Lalu setelah itu kita move to online. Saya ingat minggu pertama waktu online service itu attendance cukup tinggi, viewership. Karena mungkin gereja-gereja lain belum sempat untuk move ke online. Kita juga agak sedikit caught off guard, agak surprised waktu itu. Tapi respon jemaat cukup baik dan viewership kami, YouTube kami, puji Tuhan meningkat dari minggu ke minggu, yang menandakan bahwa jemaat Christ Cathedral tetap beribadah secara online di YouTube channel Christ Cathedral secara setia selama minggu lepas minggu gitu. Jadi respon jemaat sangat positif selama 6-7 minggu terakhir ini. Oke. Ada metode lain nggak sih, Pastor, untuk penyelenggaraannya ibadah selain YouTube channel atau ada fasilitas khusus untuk tetap merangkul jemaat gitu, Pastor? Ya, kita ada Instagram Live di @cmychurch setiap Senin sampai Jumat jam 7 malam yang diisi oleh pastors-pastors di Christ Cathedral. Saya sendiri isi hari Senin seminggu 2 kali. Terus kita ada fellowship juga seperti fellowship dengan unit pelayanan, contohnya unit Asyir dan pelayanan Follow Christ, pelayanan discipleship lainnya. Kita dan tim gereja meeting terus, baik volunteers maupun full time staff secara Zoom. Jadi tetap aktif sih. Bahkan yang saya rasa walaupun secara energi, kalau hari Minggu biasanya saya khotbah di platform, di stage, lebih keringetan, lebih capek, tapi secara energi level, maksudnya mungkin nggak secapek biasanya, tapi secara kesibukan, secara waktu, itu terus hampir tiap hari ada fellowship, hampir tiap hari ada
pertemuan-pertemuan secara online dan lama-lama nggak sadar kayak saya waktu itu ingat saya ada nggak ketemu dengan orang ini sekitar mungkin udah 4 bulan 3 bulan nggak ketemu, tapi karena kita sering zoom jadi rasanya kayak kayak sering ketemu gitu, jadi nggak mengurangi esensi sih menurut saya secara hubungan ya. Oke. Siapa aja pastor yang berperan dalam melakukan ibadah online atau benar-benar untuk merangkul jemaat dalam pandemi COVID ini? Iya, jadi yang berperan selain daripada gembala dan tim pengembalaan, juga pemimpin-pemimpin unit pelayanan seperti contohnya ketua asyir, karena ketua altar ministry yang membawai dancer, penyanyi, pemusik itu berperan sekali. Jadi setiap ketua departemen itu mendorong jajarannya untuk yuk kita online service bersama-sama. Jadi mulai minggu lalu kita ada kayak Zoom. Jadi waktu kita jam 8, jam 11, dan jam 5, pelayan-pelayan Tuhan Zoom fellowship bareng sambil menyaksikan online service di Christ Cathedral. Menurut saya itu cukup baik karena dengan itu ada bisa ngobrol-ngobrol, bisa sharing sedikit. Jadi selain dari gembala, ketua-ketua unit pelayanan, pengurus gereja juga sangat berperan dalam mendorong online service tersebut. Oke, thank you Pastor. Dan untuk kan pemerintah sudah menerapkan atau menghimbau bagi masyarakat untuk tetap di rumah, Pastor. Sebentar lagi ada Lebaran, Idul Fitri, perayaan Idul Fitri, yang dimana pemerintah juga membatasi untuk tidak pulang kampung sementara ini. Nah, bagi Pastor itu ada dampak positif dan negatifnya nggak, Pastor? Iya, saya turut berprihatin buat saudara-saudara sekalian yang tidak bisa pulang kampung. Mohon tabah. Saya selalu berdoa buat saudara-saudara sekalian supaya tetap bisa mungkin Zoom dengan keluarga atau telepon gitu ya. Saya percaya waktunya Tuhan kita akan membuka jalan supaya saudara-saudara yang tidak bisa mudik akan bisa ketemu setelah kondisi pandemik semakin membaik. Dampak negatifnya tentu ada ya, kangen keluarga, kangen kampung. Saya nggak bisa bayangkan kalau terjadi juga di Natal, nggak bisa ketemu keluarga, pasti sangat sedih. Tapi dampak positifnya dengan tidak mudik, kita bekerja sama dengan pemerintah, kita menjadi bagian dari solusi. Jadi bukan bagian dari masalah, tapi kita jadi bagian dari solusi. Saya percaya kalau kita semua disiplin dengan peraturan yang sudah diberlakukan pemerintah, maka wabah ini akan berakhir dengan lebih cepat, dan dengan itu nanti mudik bisa mungkin setelah wabah ini selesai. Saya ikut bersimpatis dengan kondisi yang ada saat ini, dan semoga Tuhan segera memulihkan keadaan bangsa kita sehingga bisa bertemu dengan keluarga. Oke, thank you Pastor. Tidak terasa nih udah di penghujung acara interview kali ini. Boleh nggak Pastor sampaikan pesan-pesan yang untuk masyarakat yang dimana tuh masyarakat masih ada banyak khawatir yang berlebih dengan COVID-19 ini? Iya, menurut saya kita harus percaya kepada pemerintah karena pemerintah itu adalah yang Tuhan sudah tunjuk untuk menertibkan kita dan untuk mengatur negara kita. Saya percaya juga bahwa pemerintah sudah memberi yang terbaik dan mencoba melakukan yang terbaik buat kita semua. Maka itu mari kita dukung bersama usaha pemerintah dalam memerangi COVID ini. Yang kedua, mari sebagai rakyat kita menjadi bagian dari solusi supaya masalah ini cepat selesai. Yang ketiga, rasa takut tidak akan membuat kita semakin sembuh atau semakin aman dari COVID. Tapi kita harus percaya kepada Tuhan yang melindungi kita semua, kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, asal kita setia senantiasa berdoa kepadanya. Saya percaya perlindungannya akan selalu bersama dengan kita. Lebih baik kita hidup dalam iman daripada dalam ketakutan. Maka itu, saudara-saudaraku yang terkasih, apapun background kita, apapun kepercayaan kita, saya percaya Tuhan mengasihi kita semua, dan Tuhan melindungi kita semua. Kita tetap berjaga-jaga, tetap hati-hati, lakukan yang terbaik, tapi jangan hidup dalam ketakutan yang berlebihan, karena secara medis, ketakutan yang berlebihan justru membuat kita lebih rentan terhadap penyakit dan terhadap ancaman-ancaman virus dan yang lain sebagainya. Tapi kalau kita hidup dalam iman dan dalam kekuatan yang Tuhan berikan buat kita, saya percaya bahwa kita akan lebih sehat, lebih kuat, dan semoga masalah cepat berakhir. Oke, thank you Pastor untuk informasi dan pesan serta waktunya Pastor.
Nah, terima kasih juga buat teman-teman yang sudah setia menyaksikan live IG kali ini. Stay safe, stay healthy, and God bless you all. Thank you.